Oke. Oke ya, kita balik lagi. Oke. Kelihatan ya, yang tadi saya tampilkan case-nya. Ya, kelihatan, Dok. Oke. Ini saya masuk dulu ya dok. Ini saya punya ada satu case ya. Bukannya satu case sih. Jadi seorang spesialis ya. Seorang spesialis kebetulan dia ada satu produk baru untuk autoimun. Nah, dia memberitahukan kepada pasiennya bahwa ini ada obat yang canggih yang dapat mengurangi gejala. Ya, kita sebut aja psoriasis, dok. Kemudian sekali suntik obat itu adalah 65 juta satu vial. Di dalam profesi untuk di profesi dia gitu kita kan ngecoba membuka ya. Ada nggak sih pemakaian sesuai obat itu? Jawabannya memang belum ada. Tetapi di dalam AMA atau jurnal England atau apa, obat itu bisa digunakan. Nah, di sini antara Indonesia dan luar negeri, apakah kita mengikuti seperti itu atau tidak? Kedua, kita tanya ke pasien, gimana pasien mau nggak? Selama itu dijamin dan dia tidak mengeluarkan uang oleh pihak misalnya pembayar, partinya misalnya asuransi, dia oke. Dan itu diharuskan untuk menginap gitu ya. Di sini pasien tidak mengetahui, hanya mendapat iming-iming bahwa gejalanya akan sembuh. Maksudnya akan berkurang. Sembuh lagi, sembuh mungkin tidak ya. Dan pada saat dinyatakan bahwa tidak dijamin, pasien juga tidak mau. Nah, ini semacam kayak ada satu satu apa ya? Jadi di mana dokter mempergunakan kesempatan untuk juga sekaligus penelitian dan menjelaskan bahwa ini salah satu obat yang drug of choice yang terbaik. Kira-kira itu sih dok. Itu yang kasus yang saya temuin dan memang pasien tidak mengerti, hanya inginnya kesembuhan aja. Tetapi menjadi suatu penelitian gitu. Ya, mungkin bisa langsung masuk ke poin ya. Poinnya yang pertama kan inform consent gitu ya. Betul. Nah, ini silakan inform consent harusnya bagaimana gitu. Ya. Ya, izin dok. Inform consent harusnya dari awal kita menjelaskan ke apa ya dalam hal ini yang menjadi pasien kita ya atau dalam apa objek peneliti kita harus menjelaskan eh, kita meneliti apa, terus kita harus juga menjelaskan efek samping apa kira-kira yang akan terjadi, baik itu yang dari yang ringan maupun sampai yang berat. Dan tentu saja juga tindakan dalam tanda kutip, kalau memang ada tindakan, kita juga harus menjelaskan tindakan apa yang akan kita berikan atau yang akan kita lakukan dalam penelitian ini. Dan yang terakhir, eh, kejelasan tujuan penelitian ini buat apa? Seperti itu, Dok. Menurut saya dari inform concern-nya. Terima kasih. Ya, mungkin kita jelaskan juga lagi di sini bahwa dampak atau efek yang akan jangka panjangnya itu apa. Sehingga si pasien, kalau saat ini katakan efek samping mungkin akan terlihat secara cepat ya, tapi jangka panjangnya itu gimana? Karena penelitian ini juga dibutuhkan waktu. Dan itu mungkin harus jelas sekali dok ya. Mungkin saya menambahkan selain efek samping, resiko mungkin. Resiko yang bisa didapat selama pemberian tindakan atau obat eksperimen yang diberikan itu resiko juga perlu kita jelaskan di info consent. Kalau dari saya, perlu saya
golongkan dulu dua nih mungkin, dari subjek dan dari peneliti. Untuk subjek mungkin kita harus lihat dulu dia sudah bebas tanpa tekanan dalam keadaan sadar. Nah, kemudian dari peneliti seperti yang tadi teman-teman sampaikan, mungkin kita perlu menambahkan tujuan dari kita ini untuk apa, eh, caranya bagaimana, dan tadi juga belum dijelaskan resikonya serta manfaatnya juga. Begitu mungkin. Terlalu cepat ya untuk tulisnya, nanti agak lambat ya. Pertama, subjek dulu. Kita bagi subjek dan peneliti. Untuk subjek, kita perlu periksa dulu apa dia bebas dan tanpa tekanan. Hmm, salah. Nah, mungkin saya Subjek, tambahkan ya. subjeknya Subjek bebas itu tanpa tekanan. pemeriksaan, tunggu. Subjek peneliti. Subjek Itu peneliti. subjeknya pasien atau bukan nih? Pasien. Pasien. Oh, ini pasien. Dok, bolehkah ini enggak, sebelum kita masuk ke informed consent, seorang peneliti tidak memberikan informasi lengkap ke penelitian mengenai risiko efek samping. Nah, sebetulnya kan ini awalnya adalah apakah ini sudah jadi si peneliti ini sudah melanggar etika penelitian. Bro. Ya, Dr. Indah. Mungkin Iya. sebelum masuk informed consent, kita harus tahu dulu apakah ini benar atau tidak. Jadi kesimpulan kita adalah si peneliti sudah melanggar etika penelitian, di mana si peneliti tidak memfokus atau otonomi dari pasien. Otonomi pasien baru kita masuk yang tadi. Bagaimana si pasiennya? Apakah dia sudah sadar informed consent sudah diberikan informed consent atau tidak? Kemudian dalam keadaan sadar atau tidak? Mungkin itu ya. Boleh masukan? Silakan Dr. Lilis. Ya, Pak Bos. Oh, Pak Bos lagi. Pak Bos Hasan. Pak Bos Hasan. Iya, kalau dari saya dari kasus yang ada, memang peneliti ini kan tidak memberikan informasi yang jelas. Nah, masukan saya adalah saya nggak tahu ya nih penelitinya ngerti apa tidak ya teknik bagaimana membuat penelitian gitu. Saya pikir sih peneliti ini tidak mengerti terkait dengan bagaimana melakukan penelitian. Karena hal-hal yang krusial aja belum dikerjakan, apalagi dia mau mengerjakan penelitian yang melibatkan pasien. Dan ini berkorelasi nanti dengan proses penyembuhan dari pasien tersebut gitu. Sebagai penerima dari hasil penelitian itu gitu. Ya, izin mungkin ya, saya memberi batasnya dulu ya. Jadi sesuai konteks kasus nih, peneliti tidak memberikan informasi. Artinya dia tahu, tapi dia dengan sengaja tidak memberikan informasi. Gitu ya. Jadi dia Dokter izin. Dok ya. Jadi yang mau dibahas itu tidak memberikan informasi nih gimana gitu. Artinya informed consent nggak? Mungkin dia informed consent, tapi nggak dikasih tahu nih gitu loh. Efek sampingnya gitu. Tapi bagaimana si pasiennya, subjeknya tiba-tiba timbul efek samping. Apalagi misalnya efek sampingnya itu sangat mengganggu misalnya. Jadi ini sangat riskan sekali kalau menurut saya ya. Iya, justru itu mungkin masukannya adalah ini harusnya tuh gimana gitu. Ya. Dokter izin. Silakan dokter. Ini peneliti tidak memberikan informasi lengkap kepada subjek tentang risiko efek samping. Atau di sini bahasa informasi lengkapnya tidak diberikan, apakah maksudnya informasi itu sempat disampaikan sepotong via lisan atau tulisan? Mungkin tidak lengkapnya di sana, Dok. Kadang disampaikan secara lisan tapi tidak tuntas, terus atau secara lisan disampaikan tapi dia tidak tuangkan ke dalam bentuk tulisan yang lengkap. Jadi subjek awalnya mendengarkan
Iya, iya, iya. Tapi kemudian lupa. Lalu karena tidak dituangkan, jadi tidak dapat membaca lagi. Tidak sadar gitu, Dok. Mungkin nggak, Dok? Ya, jawabannya kemungkinan semua tuh bisa berlaku ya. Justru itu mungkin masukan kita adalah dalam inform consent harus lengkap baik secara lisan maupun secara tertulis. Itu sih harapan yang dicantumkan misalnya. Tadi terus membahas tadi mau lengkapnya tuh apa? Tadi disebutkan efek samping jangka pendek, jangka panjang, Ya, resiko, risikonya. mengerti manfaat. Nah, itu sebagai komponennya gitu. Ya, Dok. Jadi diskusi kita hasilnya adalah konteksnya tuh yang baik gimana? Kita udah tahu nih salah gitu. Jadi baiknya memberikan informasi itu secara lisan, jelaskan lengkap risiko, efek samping, jangka pendek maupun jangka panjang ya, Dok. Lalu dituangkan lagi ke dalam bentuk tulisan. Tulisan. Ya. Berarti dalam inform consent itu, Dok, semuanya ditulis mulai dari ini pasien ini dijelaskan, kita mau melakukan penelitian apa, diberikan pengobatannya apa, manfaatnya untuk dia apa, resikonya apa, semuanya dijelaskan di situ sampai penelitian ini bersifat rahasia dan hanya si peneliti dan subjek yang tahu itu semuanya dituliskan ya, Dok, di inform Ya, consent. betul. Tadi ada Dokter Sugianto yang membahas ini pasiennya tahu nggak? Nah, apakah kita boleh tulis nih sebagai kesimpulan memastikan pasien memahami sepenuhnya. Nah, itu yang harapannya muncul di sini. Gitu. Paling kalau ada yang punya pengalaman memastikan memahaminya tuh seperti apa? Gitu. Silakan. Memastikan memahami antara lain setelah selesai kita menjelaskan dengan lisan, pasien diminta mengulang atau kita tanyakan ulang lagi gitu ya, Dok. Betul. Itu kan salah satu metode ya. Sama Melakukan biasanya, Dok, kalau di rumah sakit kan seperti kita sudah mau melakukan operasi atau tindakan apa, Ibu mengerti ya, saya udah jelaskan ini, kalau udah mengerti silakan tanda tangan, ada form khusus yang dia bisa tanda tangan. Ya, itu secara tertulis ya. Tapi tadi boleh tuh yang namanya kan disuruh role feedback ya. Jadi dikasih tahu mengulang lagi pahamnya sejauh mana gitu ya. Iya. Boleh. Mungkin bisa masuk ke yang poin kedua nih terkait kerahasiaan dan privasi. Nah, pada konteks ini apa yang berhubungan dengan kerahasiaan dan privasi dan bagaimana yang harusnya dijaga terkait kerahasiaan dan privasi pada masalah kasus satu ya. Masih kasus satu. Jadi tiap kasus itu ada 4 poin, Dokter. Inform consent, kerahasiaan privasi, manfaat, resiko, dan keadilan. Monggo, Dokter. Kerahasiaan. Oke, satu-satu ya. Kerahasiaan. Izin, Dok, antara Datanya lain ya, data pasien ya. Iya. Data pasien lengkap dan tidak bisa. Silakan. Mungkin izin, Dok, kerahasiaan ini yang dimaksud si subjeknya ini dalam dia ikut dalam penelitian itu, dia tidak boleh memberitahukan kepada keluarganya atau orang-orang sekitarnya seperti itu, Kak, Dok? Mungkin dilihat dari penelitinya kali. Artinya mungkin tidak terjaga ya. Terjaga. Jadi mungkin data yang dari pasien ini hanya digunakan untuk penelitian yang setuju aja. Jaga. Tidak boleh di luar daripada yang disetujui oleh si subjek. Apakah itu? Dan dengan menggunakan data anonim ya. Kerahasiaan ini data pasiennya maksudnya tidak bisa diekspos disebutkan kepada hasil penelitian ini dengan data pasiennya gitu ya, Dok? Hanya digunakan untuk penelitian ini saja yang sudah disetujuin. Dan ini terenkripsi ya. Artinya tidak dicantumkan inisial. Rahasianya mungkin begini ya, Dok ya. Kita perlu ada kebijakannya, kemudian mengamankan datanya untuk akses tertentu atau gimana? Apa begitu maksudnya ya, Dok? Kemudian sistemnya kita amankan.
Maksudnya begitu ya, dok? Ya, Ini di sini. maksudnya begini. Jadi kalau memang kita minta persetujuan dari si pasien untuk penelitian obat yang tadi, maka jangan dibuat lagi untuk yang lain-lainnya. Jadi harus kita konsekuen dengan yang disetujui oleh si pasien. Izin menambahkan, dok, apa bisa nggak kerahasiaan ini dari sisi peneliti itu istilahnya gini? Jadi memang memaparkan semua. Jadi tidak ada yang dalam tanda kutip tidak ada yang disembunyikan atau dirahasiakan gitu. Contoh mungkin ini nanti mungkin akan muncul efek gatal atau apa gitu. Jadi itu harus disampaikan ke si subjeknya. Makasih. Berarti terkait dengan inform consent di atas tadi ya. Dok, izin di bagian kerahasiaan data pasien terjaga, identitas anonim. Boleh, Dok? Boleh, silakan kalau mau dimasukkan. Mm-mm. Mm-mm. Data penelitian juga harus bersifat rahasia, Dok. Ya. Maksud saya data penelitiannya selain data pasien tadi harus terjaga. Tapi Dok Lilis, sebatas mana terjaga kerahasiaannya, sedangkan kalau penelitian itu kan untuk dipublish nantinya. Dok, Iya, betul. Data Setelah, yang setelah dimaksudnya mungkin siap untuk dipublish, maka itu kan ada urusan untuk segi promosi ya. Tapi pada saat penelitian ini semua data apa saja data penelitian ini harus tertutup gitu. Ya, yang Itu- dipublish juga bukan data pasiennya, tetapi Data apa namanya, penelitiannya. materi penelitiannya. Mungkin kalau dipublish minta izin lagi ke pasiennya, subjek penelitinya. Kalau dia setuju ya oke aja kan. Saya rasa yang poin tadi sebelumnya udah tepat ya, data pasien terjaga hanya digunakan untuk penelitian. Itu kan konteksnya artinya bahwa tahu bahwa ini nanti akan dipublikasi ya, atau akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya kalau ini konteksnya obat, ya kan, biasanya ya akan yang gunakan siapa? Perusahaan A, B, tok gitu ya. Atau hanya perusahaan A tok, misalnya kayak gitu. sedangkan kerahasiaan untuk hasil penelitian termasuk juga suatu kerahasiaan, Dok. Untuk Ya itu hasil tadi, Dok. penelitian. Artinya Iya dong. rahasianya mungkin hanya digunakan untuk apa? Tujuannya spesifik. Kalau ini obat berarti hanya perusahaan A saja, ya. Misalnya itu salah satu contoh ya. Atau kan juga ada joint research kan Berarti terkait ingredients tertentu. sesuai MOU awal dia sebelum penelitian ya, antara peneliti dengan perusahaan yang mensponsorin ya, Dok. Betul. Atau dengan pihak peneliti ya. Artinya kan biasanya juga kalau obat sih biasa akan dituliskan ya bahwa ini akan digunakan untuk perusahaan apa gitu. Kalau dia bukan berhubungan dengan perusahaan, maka dia akan munculin badan penelitiannya apa gitu ya. Boleh lanjut poin berikutnya ya, biar waktunya efektif. Ya. Yang Manfaat berhubungan dan dengan risiko. Manfaat manfaat dan dan risiko. risiko. Yang kedua, manfaat dan resiko ya. Yang ketiga, Dok. Tiga. Yang ketiga, Ketiga, manfaat dan risiko.
Yang pasti subjeknya harus mengetahui bahwa manfaat yang dia dapatkan harus lebih besar daripada resikonya, Dok. Dan si peneliti harus memberitahukan di awal penelitiannya. Dok, yang dua tadi kerahasiaan. Kerahasiaan itu dua. Ya, Yang inform consent yang pertama, Nomor Dokter 1. Indah. Tadi mana? konsen di atas lagi kayaknya. Informat konsen di atas lagi kayaknya. Kayaknya. Hmm? Di atas lagi. Coba naik ke atas. Oh, ini ya. Iya, Dok. Kayaknya coba aku belum ya. Iya itu. Oke, berarti yang ini saya coret. Ya, ini kerahasiaan, kemudian manfaat dan resiko yang ketiga ya. Iya, Iya. Dok. Manfaat Ya, dan kalau manfaatnya mungkin kita harus jelaskan kepada si pasien ini bahwa untuk jangka panjang ini sangat berguna untuk pasiennya sendiri dan juga untuk masyarakat yang ada. Jadi itu tujuan penelitian sebetulnya. Dan masyarakat luas sekali, Dokter Indah. Kenapa? Dan masyarakat luas. Sangat Jadi kalau berguna bagi pasien dan masyarakat luas gitu ya, Dok. ya. Kemudian kalau resikonya mungkin ini akan tereksploitasi ya, sehingga data pasien ini akan keluar nanti. Jadi itu salah satu resikonya. Mungkin gini, resiko harus ditanggung oleh pihak sponsor dong. Resiko harus resiko sebab Enggak. akibat. Jadi benar-benar resikonya apa gitu loh, Dokter Indah? Enggak, biasanya gini, resiko itu adalah sesuatu yang merugikan bagi si pasien. Biasanya si pasien juga nggak mau dong nanggung. Jadi semua resiko ditanggung oleh pihak sponsor atau peneliti. Jadi mungkin gini, ya itu sudah benar. Mungkin resikonya adalah akan terjadi eksploitasi. Dan ini mungkin harus ditanggung oleh si peneliti kalau hal ini terjadi. Dok, izin, misalnya resikonya itu resiko karena efek samping obat itu bagaimana? Iya, yang tadi aku bilang, kalau itu misal bisa. terjadi resiko, semua Tapi juga bila mana terjadi resiko, semua ditanggung oleh pihak peneliti. Pihak peneliti atau sponsor. Kalau masih ada resiko, apakah bisa langsung itu untuk manfaat? Kan harus Enggak dong, misalnya gini, resikonya dikurangi atau tidak ada resiko gitu kalau untuk dipublish. Enggak begini dok, misalnya gini, ada satu jenis obat ya, waktu itu pernah saya juga lakukan. Pada saat kita berikan, kita juga sudah menjelaskan kepada si pasien, bila mana terjadi sesuatu, segera kembali ke tempat kami untuk kami memberikan bantuan pengobatan secepatnya. Dan itu tidak ada biaya. Itu harus disebutkan. Jadi memang resiko akan dilakukan seminimal mungkin, tetapi seminimal mungkin itu bisa terjadi. Ya misalnya resiko itu cuma 0,2% gitu atau 0,02%, tapi bisa terjadi. Nah, bila mana terjadi resiko itu adalah harus ditanggung oleh pihak peneliti. Ya, setuju, Dok. Atau bahasanya gini, Dok Indah, identifikasi dan meminimalisir resiko, di mana bila saat terjadi resiko akan ditanggung oleh itu. Meminimalkan resiko ini belum tentu karena ini penelitian. Iya. Penelitian kita belum tahu resikonya kayak apa, tetapi manfaatnya kita menganggap ini lebih besar. Resiko belum tahu, tapi kalau bisa kita bilang kita meminimalkan resiko, nggak bisa. Meminimalkan resiko adalah menanggapi secara cepat setiap keadaan emergensi. Dan saat terjadi. Iya, Jadi setuju. kalau mengidentifikasi bisa kali Dok Indah.
bisa. boleh Nah, kalau identifikasi. Mengidentifikasi bisa. jadi identifikasi dari awal sudah diidentifikasi oleh peneliti dan Bila apa mana namanya? terjadi, Dan bila mana terjadi Oh, ini yang sing. sudah tahu SOP-nya seperti apa gitu. Mengidentifikasi resiko yang dapat terjadi, muncul. mungkin terjadi. Yang mungkin. Itu mungkin hasil risiko dari hasil penelitian ya. Tetapi Ya. risiko yang satu lagi adalah yang tadi saya katakan bahwa risikonya data-data si pasien itu bisa kesebar luas. Nah, itu kan tadi udah disebutkan di awal di Di inform consent rahasia udah mungkin dijelaskan ya. kan. Ah, Jadi hanya data rahasia mungkin hanya untuk kepentingan penelitian aja. Oh, oke, sorry. Ini lebih pada ke pasiennya ya. mungkin Oke. bisa lagi lebih detail. Kalau resiko kan kita tahu ada kejadian ikutan, ada kejadian tidak diharapkan. Nah, itu mungkin bagaimana? Nah, silakan. Seperti yang di waktu COVID ya, Dok. Kan ada resiko Betul. yang Ada. bersifat ikutan dan yang tidak diharapkan. Atau yang tidak diharapkan kali, Dr. Indah. Maupun Ili ya. Ya. Ada lagi kecelakaan. Beda lagi kan definisinya. Tapi kecelakaan Misalnya- maksudnya apa? Ya, misalnya ada obat yang harusnya cara pemberiannya A, tapi dia ternyata cara konsumsinya B. Kecelakaan di luar. itu bukan termasuk resiko yang tidak Bukan resiko itu, diharapkan, Dok. Dok. Bukan resiko. Oke. Kecelakaan itu tidak dilakukan tidak sesuai SOP. Berarti kalau gitu pada saat kecelakaan itu terjadi, yang akan menanggungnya Peneliti tetap. peneliti. Berarti kan masuk manajemen resiko ya. Iya. Contoh pasiennya dibilang kalau nanti habis minum obat jangan nyetir ya gitu, karena obatnya bikin ngantuk. Dia naik motor, ketabrak. Terus kalau kayak begitu gimana, Dok? Padahal kan Ya udah itu. dijelasin dari si penelitinya. Tetap Itu yang itu nanggung. artinya pasal-pasalnya ya. Artinya kalau kita bicara resiko mana yang ditanggung, resiko mana yang area hukumnya jelas ya, gitu. Oh, berarti ini kita mesti jabarin satu-satu lagi, dipisah-pisah mana resiko yang akibat yang dari si subjek sendiri atau resiko yang memang akibat dari penelitiannya, begitu, Dok? Ya, umumnya kalau obat dicantumkan semua ya. Sampai karena itu yang nanti akan jadi resiko potensi hukum ya, tuntutannya. Karena ini konteksnya obat tadi ya, di atas kasus 1. Dok, tapi dalam konteks yang kecelakaan karena penggunaan obat ini yang tidak sesuai, itu termasuk yang kita jelasin di inform consent atau tidak, Dok? Harusnya masuk. Boleh aja. Itu kan MOU ya, kesepakatan ya. Artinya waktu pasien tanda tangan itu tahu gitu. Bahwa jika terjadi gini maka kita bisa menuliskan kan tidak menaati prosedur penggunaan obat gitu. Maka akan menanggung misalnya berapa persen. Ada juga loh yang obat nulisnya kayak gitu. Kamu ada apa? Jessica siapa sih? Mungkin boleh lanjut dulu kali ya. Nanti sambil ditambahin saya rasa udah cukup lengkap. Yang terakhir keadilan. Gimana nih keadilan? Kalau kita bicara keadilan baik aspek hukum maupun non hukum ya. Silakan. Oh, bentar ya. Dok Indah, 4 keadilan. 4, sorry. Intermezzo. Kenapa? Tadi 4. Keadilan, Dok, keadilan. Keadilannya apa nih ya? Nggak ada pembandingnya apa ya? Tadi kan dia tidak diberitahukan kan. Nah, Info harusnya lengkap. keadilannya seperti apa tuh kalau pasien ternyata nggak dikasih tahu dengan lengkap gitu. Oh, Mendapatkan diskriminasi. informasi yang Perbedaan jelas ya. dan transparan.
terdapat Boleh aja perbedaan. ditulis. Boleh. Kalau ternyata sudah terjadi ya, ini kan tadi dibilang di atas kasusnya adalah dia nggak terinformasi gitu. Berarti tidak adil dari aspek hukum karena Hmm, tidak memberikan info yang lengkap gitu, Dok. ya. Keadilan tidak mendapatkan informasi yang jelas ya. Pakai kata tidak. Mendapatkan informasi yang tidak. Yang Ya, tidak. weh. Oke. Atau tidak mendapatkan informasi, Dokter Indah. Tidak mendapatkan informasi yang Tidak jelas dan mendapatkan transparan. informasi. Oh, peneliti harus dihukum. Gimana? Perlu nggak sampai segitunya? Tergantung dari yang terjadinya kali ya, Dok. Gantung dari MOU-nya kali, Dok. Ya, Berarti harus dibunyikan ya, Dok. ya. Dok, Tapi kalau ini kalau kalau di sini kan udah jelas salah ya, gitu. Iya. Betul. Dok, ini saya jadi Mm-mm. keingetan. Ada saat ini kan sekarang lagi rame tentang transplantasi ginjal. Ya, jadi Mm-mm. peserta tuh juga pada saat pasien pada saat menerima transplantasi ginjal itu juga ada tim hukumnya nih. Tim hukum Betul. harus ikut terlibat. Nah, di Hmm. sini apakah ini kan mengenai keadilan? Berarti ini ada apa? Istilahnya nih ke poin 4 ini harus ada unsur hukumnya juga nih dok. Kalau ini kan tidak Ya, betul. mendapatkan informasi ya yang jelas itu kan masih seperti kayak inform consent lah ya. Tapi Hmm. memasukkan delik hukumnya ini di sini. Apa Kita ya yang bisa kita masukkan? Peserta mendapatkan hak pendampingan Oh iya betul. terkait Mm-mm. kewajiban dan hak secara hukum. Nah, Ya betul ya. betul. Peserta mendapat pendampingan. Mendapatkan hak pendampingan secara hukum. Jika terjadi. Harusnya kalau di luar kan malah wajib ya, saksinya tuh ada pihak keluarga gitu, terus kemudian ada pihak ahli hukum, ya kan? Di kita aja di Indonesia yang agak-agak misleading lah. Pendampingan seorang. Berarti ada MOU ya dok ya yang ditandatangani ya dok. Oh iya jelas dari awal, inform consent kan tadi, Jadi bukan sebelum cuma lisan penelitian tertulis. itu disiapkan ya dok ya. Oh iya, kalau obat ya, ini konteksnya obat ya. Iya. Pendampingan ahli hukum ini sebelum mereka melakukan penelitian kan ya dok? Biasanya Mendapatkan begitu. hak pendampingan ahli hukum sebelum penelitian dilakukan ya? harusnya sesudah, Sebelum, Dokter Indah. ah? Kalau sebelum kan belum tahu ada masalah kan? Enggak, sebelum, kalau nggak bisa. Iya. Dari Apakah awal. sudah didampingi? Iya, jadi pada saat dia mau melakukan, itu ada pendampingan ahli hukumnya. Ini loh kalau ada apa-apa, sehingga dia juga si pasiennya merasa aman. Kalau setelah udah nggak seru lagi, sebelum. Nggak seru ya. Ya. Apa Atau kalau sebelum dan selama? Ya, kalau di Indonesia, secara fakta ya, yang saya tahu kalau penelitian obat itu hanya dicantumkan bahwa jika ada perlu informasi terkait hukum, maka ada nomor kantor hukumnya tuh di mana, person kontaknya siapa, silakan menghubungi, walaupun tidak mendampingi ya. Cuma kan kalau di luar negeri tuh harusnya ada, tapi kalau di Indonesia rata-rata tuh cuma ditulis, oh ini kantor hukumnya ini ya, kalau mau tanya lebih lanjut soal hukum silakan. Nah, biasanya gitu kalau di Indonesia. Artinya damai ya. Yang mana nih kita nih? Setahu Ya, saya sih dok, ya setahu saya nih sekarang sebelum penelitian udah ada didampingin ahli Ya udah, hukum dok. sebelum dan ya. sesudah penelitian aja, Dokter Indah. Ya, yang paling ideal kan begitu ya. Kita tulis Sebelum yang dan sesudahnya. versi legi artis ya. Sebelum Sebelum dan penelitian sesudah harusnya penelitian. Nah, tanda sebelum tangan penelitian, MOU. Sebelum dan sesudah aja kali. Sesudah juga kan tetap oh didampingi. iya. Itu kan MOU berlaku sampai penelitiannya selesai. Pak Bos Hasan. Berarti sebelum, selama, dan sesudah penelitian mungkin Ya, ya. sebelum ya, Selama silakan penelitian gitu Iya, aja sebelum, Iya, dok. selama selama, dan penelitian sesudah aja. penelitian. Sebelum, selama, dan sesudah penelitian.
Ndah, kata-katanya mungkin selama Sebelum, itu selama, itu. berlangsung. Selama dan itu dibuang aja. Berlangsung penelitian. Sebelum penelitian hingga penelitian tersebut berakhir. Sebelum, selama, dan sesudah penelitian. Sesudah penelitian saja. Mungkin teman-teman bahasa Inggrisnya lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia nih. Nilai. Biasanya sih begitu. Ini yang nomor 2, Dok. Kita masuk, Dok. Data pasien. Boleh, silakan. Data pasien. Dok, ini kan kebetulan kita untuk data pasien penelitian bocor ke publik tanpa sepengetahuan subjek. Subjeknya ini apa maksudnya ya, Dok? Subjeknya ini Pasiennya, Dok, ya? pasien. Pasien ya? Oke. Ini kebetulan kita ini dari kelompok 8 sudah ada sedikit ya tentang kebocoran data. Itu waktu kemarin kita kan bahas tentang petugas kesehatan tanpa sengaja mengunggah ke dalam medsos. Itu bisa kali ya sebagian kita pakai. Bisa kayak. Boleh. Prinsipnya sama. Cuma 4 poinnya tadi ya, karena ini kan penelitian, berarti informed consent-nya harusnya menerangkan apa nih terkait kebocoran gitu. Terus iya, tadi ini penelitian ya, kalau itu pun bukan ya, ya betul Dok. Terus apa namanya kerahasiaannya tuh harusnya menginformasikan apa nih kalau bicara terjadi kebocoran gitu. Ya, terus kayak keadilan, apakah ada ganti rugi? Biasanya gitu ya kalau kebocoran ya. Iya. Manfaat Dok, resiko apa gitu. Dok, berarti ini mengulang kembali 1 sampai 4 itu ya, bagaimana nih ya? Masuknya ini dengan ditambahkan tambahan lagi ya, sesuai dengan yang kebocoran Konteks kasus. akibatnya. Konteks kasus, betul. Pokoknya pembahasannya 4 tadi, Dok. Inform consent-nya gimana, kerahasiaan privasi gimana, manfaat resiko gimana, keadilannya bagaimana gitu. Kan ini kan bocor datanya doang ya, bukan terkait bukan terkait terjadi resiko atau apa, beda kan kalau kita bicara keadilannya gitu. Inform consent, kerahasiaan, manfaat resiko, keadilan. Nanti dalam bentuk slide ya. Yang dan ini tugas kelompoknya. Berarti ada 3, jadi gini Dok, berarti ada 3 kasus yang semuanya dituangkan di dalam slide. Betul. Dibikin PPT. Ini waktunya tinggal yang 15 menit gitu langsung ya. 15 menit. Sudah dipoto kita ya semua. Belum difoto. Udah, tadi coba dilihat. Mau difoto lagi? Silakan. Sudah lengkap nggak itu mukanya? Bukannya Francis izin ada pasien. Bukannya tadi saya sudah foto di grup. Oh, sudah ya. Sudah ya. Sudah fotonya. Udah beres sih. Sudah. Tinggal ini. Oke ya, kurang lebih saya yakin dokter-dokter semua sudah memahami, tinggal nyesuaiin konteksnya aja nih, gitu ya. Kalau yang ketiga kan dilakukan pada populasi miskin tanpa distribusi manfaat yang jelas, gitu. Nah, ini mungkin lebih kayak apakah penghargaannya sesuai apa enggak, apakah karena dia, mohon maaf, kaum marginal, miskin gitu, maka semena-mena kita ya. Di poin keadilannya berarti ya Dok? Ya boleh, inform consent-nya gimana? Karena mikir, ini masyarakat miskin nggak ngerti, udah nggak usah pakai inform consent tertulis, dikasih tahu aja, ditukar sama Indomie misalnya. Dokter, Ya kan? bukannya kalau penelitian itu biasanya kalau ke puskesmas misalnya, itu harus izin dari dinas kesehatan dulu Dok. Baru nanti dinas kesehatan yang akan menentukan gitu. Misalnya populasi mana itu yang benar. Idealnya Dok. Itu yang benar. Gitu Ini ya? kan kita lagi bahas kasus dok, skenario dokter. Iya Dok.
Kita skenario-nya tadi kan nomor 3 tuh dilakukan populasi miskin tanpa distribusi manfaat yang jelas gitu. Mentang-mentang pasiennya miskin dilakukan tadi misalnya pemberian kuman TB. Itu ekstrim ya, Wah, misalnya ya, Ya. untuk menguji obat TB. Nah, yang nggak sakit dibikin sakit dulu ya. Itu terjadi kan ya di Afrika ya. Dok, kalau yang dengue itu gimana ya? Kan pernah tuh di Jogja ya. Mm-mm. Untuk pemberantasan dengue, kemudian disebarin nyamuk-nyamuk tuh dok dulu. Ya, tapi kan tuh udah teruji ya sebelumnya. Kalau yang Bolbachia itu sudah dengan apa antinya ya, yang bikin dia nanti nggak bisa bertelur lagi kan. Iya, heeh. Mm-mm. Yang Bolbachia kan yang dokter maksud kan. Iya betul dok. Mm-mm. Ini kan lebih fokus ini ya, yang 3 tuh populasi miskin gitu. Apakah tadi terkait manfaat dan resiko? Ah, mereka mah manfaat yang penting buat perut. Resiko nggak usah kasih tahu. Kerahasiaan, apa yang dirahasiain? Orang KTP kartu keluarga juga nggak punya. Ya. aduh. Misalnya ya, ini kan kita ngomong konteks salah. Harusnya tuh gimana? Solusinya apa? Gitu. Misalnya contoh kalau inform consent masyarakat miskin, mungkin ya tidak dalam contoh kalau ada yang kelas tertentu kan dengan penggunaan digital itu misalnya mereka lebih bisa baca. Kalau miskin artinya masih dalam bentuk kertas yang tertulis dicetak, misalnya kayak gitu. Ya, atau penjelasannya oleh eh, misalnya apa ya pelayan dinas sosial yang sudah biasa bicara dengan mereka, misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang secara teknikal kita bisa diskusikan dan dituangkan. Berarti misalnya dok, inform consent, penjelasan dalam bahasa awam, terus Betul, dijelaskan dalam bentuk tulisan ataupun gambar yang mudah dipahami. benar. Atau inform consent misalnya contoh tanpa menonjolkan iming-iming hadiah. Mentang-mentang miskin biar mau iming-iming hadiah, misalnya seperti itu. Itu bicara 4 aspek tadi ya. Ya tadi manfaat, menonjolkan manfaat hanya untuk kepentingan perut misalnya. Tanpa dokter, tanpa iming-iming hadiah. Misalnya ya. Silakan nanti mungkin bisa Tapi kan diskusi lebih hadiah lanjut. itu memang diberikan dok pada saat itu dok. Jadi saya itu pernah daun jati itu dok untuk obat malaria dok di Jogja. Efek sampingnya masyarakat subjeknya itu adalah penduduk yang sudah pernah terkena malaria gitu dok. Tapi efek sampingnya parah, yaitu mual muntah gitu dok. Dan mereka mendapatkan uang untuk itu dok. Jadi untuk penelitian itu dikasih uang oleh apa ya istilahnya perusahaan itu gitu dok. Ya, ya boleh aja. Cuma apakah kita tahu nih karena masyarakatnya miskin, biar mau ikut, maka kita ngomongnya, ayo ikut aja, gitu ya. Ini dapat uang 1 juta, gitu. Tanpa mengindahkan tadi resiko-resikonya jadi mual-mual dan sebagainya. Itu yang harus tertulis ya. Mungkin bisa masukin proporsi yang berimbang. Tadi penggunaan bahasa awam, ya kan? Terus tidak menekankan pada iming-iming hadiah. Oke, itu yang inform consent. Yang bawahnya dok Indah kita lanjut kerahasiaan. Bukannya cuma 3. Oh iya ya. Ada 4 dok. Ya. Kasusnya 3, masing-masing kasus 4 aspek. Terus nanti yang dipresentasikan ya memang solusinya ya, gitu. Kerahasiaannya tetap sama seperti yang tadi secara etis. Identitas anonim,
Mirip-mirip sebenarnya ya. Bisa Iya, di Dok. paling ditambahin dikit dikit aja. Identitas anonim, data hanya akan diberikan kepada pihak sponsor. pada penelitian yang sama. Iya. Terus manfaat resikonya tadi sama eh, menjelaskan memastikan manfaat memastikan nggak bisa memastikan juga ya. Diharapkan Menjelaskan. kali ya, diharapkan Iya, ya, Dok. diharapkan manfaat lebih besar daripada resiko. Iya. Diharapkan manfaat lebih besar dari resiko. Terus sama identifikasi resiko. Identifikasi resiko yang mungkin terjadi, dan bila terjadi, udah copy paste aja, Dok. Udahlah ya, Sebetulnya kayak sih, begitu aja. sebetulnya sih Udah diharapkan sama. loh manfaat tanpa ada risiko, ya kan? Jadi diharapkan manfaat tanpa risiko. Itu harapan kita sebetulnya. Iya, Dok. Di atasnya lagi, Dok, ya itu ya. Iya. Salah. Jangan Kak, salah. Iya, gue Kepotong. salah. Oh, Kira ini hilang. Salah, ikut salah teh. Kira ini hilang. Oh, Itu bisa kembali. salah. Lagi ini. Itu aja kali ya. Satu lagi keadilan ya, Dok. Keadilan itu yang tadi ya, Dok, di atas yang tentang Keadilan di orang mau ditempeli penghargaan yang tidak atau dicincang semestinya tadi. semena-mena. Seharusnya Ini keadilan nih, masuk. Habis ini keadilan ya. iya, keadilannya yang nggak Dapat boleh keadilan. begitu. Keadilannya apa tuh tadi sama Yang tadi, yang didampingin Penghargaan. harusnya. Tapi nggak bisa, dia kan masyarakat miskin. Penghargaan. Penghargaan Semena-mena. yang sesuai. Penghargaan yang sesuainya, tapi perlu dijelaskannya bagaimana ya? Iya, ini kayaknya gamblang. Penghargaan yang sesuai. Kayaknya susah, ini besar nih, bahaya. Mungkin bilang aja tanpa membedakan status ekonomi gitu ya. Jangan karena ini yang masyarakatnya miskin gitu ya secara ekonomi, maka tadi penghargaannya misalnya 500.000 karena buat mereka aja 500.000 udah besar. Tapi yang kelas ekonomi menengah, wah 5 mungkin juta. malah justru lebih tinggi gitu ya, karena nah itu artinya yang penghargaan yang setara ya, tanpa misalnya mempertimbangkan gitu. Penghargaan yang setara tanpa memandang status ekonomi. Oke. Kita punya kertas kosong ya. Nah, itu Selesai. Dok, sekalian, Dok, nomor 2, Dok. Ayo, Dok. Jadi nanti nggak usah lagi dokter. Tinggal bikin slide ya. Kasus 2, kasus 3 kok nggak salah.
3 udah kan, Dok? 3 kan ini udah. Kasus 2 mau Tinggal sekalian nggak, Dok? Nanti dokter udah nggak usah ketik-ketik lagi. Data pasien bocor nih yang Data pasien dan penelitian bocor tanpa pengetahuan subjek dari inform konsen. Sepertinya udah nggak keburu Shanli. Ini 15.58. Sisa Mungkin 2 ya. menit ya, Dok. Hah? 2 menit. 2 menit. 1 menit nih. Tadi kan mungkin udah ada konteks yang sama ya, yang di pembahasan sebelumnya ya, Iya, mirip-mirip sudah lah ada, Dok. gitu. Oke, kira-kira apakah ada lagi yang mau ditanyakan yang konteks ini atau mungkin konteks yang di luar? Silakan. Dokter izin. Berarti Mm-mm. nanti terkait dengan mini project yang kami akan lakukan, kami juga perhatikan semua ini mulai dari inform konsen, lisan tulisan. Terus bahas tentang kerahasiaan data identitas sama data dari apa yang kita lakukan pemeriksaan semuanya itu, Dok. Ya tergantung ininya ya, tergantung proyeknya ya. Jadi kalau misalnya contoh tempatnya Dokter Hasan ya, itu kan pasien emang pasiennya Dokter Hasan ya, gitu. Jadi tanpa harus menginformasikan ini sebenarnya itu sudah kewajiban kliniknya ya, gitu. Bicara kerahasiaan ya, paling ya informasi tambahan boleh, misalnya, oh nanti ini mau digunakan untuk publikasi ya, gitu ya. Karena tuh tapi menjamin nama identitas semua tersamar. Nah, itu boleh ada tambahan gitu. Tentang manfaatnya juga kita perlu jelaskan atau Kalau konteksnya yang kayak mini project, tadi Dok? ya manfaatnya kan kita bilang tadi untuk membantu ya perubahan perilaku untuk bisa mengatasi penyakit hipertensi misalnya yang tadi. Ya itu dituliskan aja biasanya entah di kuesionernya 1 lembar sebelum kuesioner. Ya kalau yang digital kan bisa secara digital ya. Terus kalau dari fokus keadilannya yang kayak rewardnya dalam kita melakukan mini project bagaimana, Dok? Nah, dilihat lagi apakah ini nanti ada penghargaan tertentu kalau ikut ya. Misalnya contoh segala konseling perubahan perilaku makan itu tidak dikenakan biaya misalnya kayak gitu. Nanti dikira udah dikasih begini tapi disuruh bayar ditagih sama Dr. Hasan. Kan udah konseling makan nih ya. Ada biayanya konseling makan ini gitu. Ya, baik Dok. Terima kasih Dok. Ya, Dok. Absen dulu buat yang peserta belum absen. Oh, baik Mbak Aulia. Satu Mbak aja kan Mbak Aulia. ya? Belum Mbak, saya belum absen. Ini ada ya. Mbak Aulia kita juga belum absen. Mana belum ada Mbak absennya? Udah di-share dokter, ada di chat tadi. Ya. Oh, mungkin ketutup chat. Kita suka Share on lagi and Dok. boleh di-share kembali Kak karena tadi on and off ini. Iya dokter. Mbak Aulia boleh izin bertanya? Iya Dok, silakan. Untuk tugas kemarin dan hari ini apakah kita itu mengumpulkan untuk pleno sebagai tugas kelompok yang kedua ya, Mbak Aulia? Untuk yang kemarin banget Dok, tanggal 11. Ya, tanggal 11 dan 12 hari ini. Kalau tanggal 11 itu kan ada soal tiga pertanyaan itu ya Dok? Iya. Itu kan didiskusikan di kelompok. Nah itu refleksinya dijadikan narasi, lalu di-upload ke itu tugas hari kemarin. Itu tugas kelompok atau tugas kelompok ya, Dokter Aulia ya? Kelompok. Tugas kelompok yang kedua. Ya, baik. Berarti kalau kita start kan tanggal 10 yang etik itu, berarti yang diskusi tanggal 10, tanggal 11 dan diskusi hari ini semuanya kita narasikan sebagai tugas kelompok tanggal 10, 11 dan 12 ya, Dok? Iya, iya dokter. Siap kalau gitu. Clear, jelas, Dok. Dok, minta tolong link absennya belum? Start mine. Bentar dok. Please. I'm in the middle of meeting. Okay, don't do that. Okay, kiss. Even you kiss me 10 times, I won't. Send down. Mulainya cepat. I don't want to, because I'm in the middle of Zoom. That's not good. Okay.
Ada yang absennya ya dokter, silakan absen. Profnya digangguin cucu ya, Prof. Ayo dong. Set, set, set. Iya. Oh, aduh, nggak bisa praktek lagi. Absen. Ya, aku diganggu cucu. Aku ada di rumah besar di Manila, di Bulacan. Dia cium 10 kali, 100 kali untuk minta HP ini. Bilang nggak bisa, biar cium berapa kali pun. Aduh, jadi udah dibagi ya, Mbak Alia, sudah dibagi Ya, ya apa dokter, namanya, silakan yang absen. tadi sudah 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 ada. dibagi Ya, lagi dong. sudah ada. Soalnya tadi Prof, putus sambung ada di grup ya. 13 juga, Prof, absennya. Oh ya, oke. Thank you so much. Ya, oke dah. We can leave now, right? Iya dokter, Bisa, Prof? izin Ya. saya tutup acaranya ya dokter. Iya, oke, thank you. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam sesi diskusi warahmatullahi kita wabarakatuh. hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber dan juga fasilitator atas ilmu yang sangat berharga. Terima kasih Semoga Mbak hari Aulia. ini ilmunya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selamat sore dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Yuk. Mbak Aulia. Sama-sama, terima Mbak kasih. Aulia. Mbak Aulia. Mbak. Selalu. Terima kasih, Mbak Aulia. Live ya.